Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan kepada para sahabat The Brondol, para petani dan para mahasiswa. Intinya adalah sebenarnya ingin menjawab sebuah pertanyaan sangat simpel. Pak Pendi, apakah tanaman kelapa sawit itu perlu pengapuran? Nah, setelah saya pikirkan panjang lebar, pengapuran ini tujuannya mau kemana? Bahwa di dalam dunia pertanian itu dikenal yang paling umum digunakan kapur itu ada dua jenis, yaitu ada kapur itu ada dalam bentuk kaptan ataupun kalsit ataupun kalsium karbonat. Ini dalam rumus kimianya adalah kalsium karbonat CaCO3, dimana bahwa kapur pertanian ini atau kaptan atau kalsit ini adalah mengandung 85% kalsium oksida. Jadi dia itu benar-benar kapur. Jadi memang kapur yang digunakan tidak lain adalah bagaimana untuk meningkatkan pH. Nah, di dalam yang kapur yang selanjutnya yang banyak digunakan adalah dolomit. Ini yang kalau di dalam tanaman kelapa sawit dapat saya jelaskan bahwa pengapuran itu kalau tanaman sudah ditanam jarang dilakukan sebenarnya. Jarang dilakukan pengapuran khusus, itu jarang. Pengapuran penggunaan kalsium atau kalsit ataupun kaptan ataupun kalsium karbonat ini adalah biasanya digunakan untuk tanah-tanah yang sangat asam, yang tujuan dasarnya adalah bagaimana meningkatkan pH. Ketika pH-nya naik, maka ada beberapa tanaman yang bisa ditanam. Contohnya, apakah gambut itu bisa ditanami kacangan? Jawabannya adalah bisa. Dengan bahwa gambut yang penting adalah faktor pembatas airnya sudah tidak ada dan pH-nya adalah cenderung ke arah netral, maka gambut itu bisa ditanami kacangan. Karena faktor pembatas kacangan adalah air dan pH. pH-nya ketika dicampur dengan kaptan, pengalaman waktu itu adalah ini dosisnya sampai 1 ton per hektar. Yang digunakan adalah semata-mata untuk menaikkan pH tanah ini. Ketika pH tanahnya naik dan faktor penghalang dalam bentuk airnya juga nggak ada, maka kita akan sukses menanam kacangan di gambut itu sendiri. Dosisnya adalah 1 ton per hektar dan hanya sekali saja digunakan. Nah, di dalam dunia perkelapa sawitan itu bahwa kalsit ini atau kalsium karbonat atau kaptan ini adalah jarang digunakan ketika tanaman sudah ditanam di lapangan. Ini sangat jarang digunakan. Bahkan rekomendasi dari beberapa perusahaan ataupun institusi kelapa sawit Indonesia tidak pernah merekomendasikan kalsit atau kaptan sendiri dengan kadar 85% kalsium oksida untuk digunakan tanaman yang sudah ditanam di lapangan. Sehingga apakah perlu dikapur? Maka kalau ingin menggunakan kapur, maka disarankan ketika tanaman sudah ditanam di lapangan adalah menggunakan dolomit, atau dengan menggunakan dolomit ini yang rumus kimia adalah kalsium magnesium karbonat. Inilah dimana bahwa dolomit ini, kalau kalsit atau kaptan ini hanya memiliki 1 gugus unsur hara saja, yaitu adalah kalsium. Sementara kalau dolomit adalah memiliki 2 gugus unsur, yaitu adalah kalsium dan magnesium. Dimana bahwa kadar dolomit ini yang kandungan di dalam dolomit sendiri adalah ada kalsium oksida yang kadarnya adalah 28 sampai 30% kalsium oksida, dan magnesium oksidanya adalah 18 sampai 22%. Sehingga sering disampaikan The Brondol bahwa penggunaan dolomit memiliki 2 mata sisi yang akan menguntungkan petani. Yang pertama adalah menaikkan pH dengan kadar kalsium oksida, dan yang kedua adalah akan menjadi sumber unsur hara magnesium bagi tanaman kelapa sawit dengan kadar 18-22% magnesium oksida. Sehingga kalau memang para petani semuanya mau menanam kacangan yang pH-nya terlalu rendah, ini biasa di gambut ataupun dipasang surut yang pH-nya misalnya 4 atau 3,5 sampai 4, maka harus kita up dulu pH-nya dengan cara menambahkan kalsit atau kapten ataupun kalsium karbonat ini, ditebar merata, tidak berpacu pada tanah itu sendiri ataupun tidak terpacu pada tanaman. Nah, kalau sudah ditanam ataupun di lubang tanam, maka disarankan menggunakan dolomit yang menaikkan pH dan ada sumber magnesiumnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Pak Pendi, apakah nggak boleh dikapur? Ya boleh saja, namun tidak disarankan kepada tanaman yang sudah ditanam di lapangan, karena ibaratnya adalah membuang-buang biaya saja. Ketika menggunakan kalsit ini hanya menaikkan pH saja, sementara tanaman kelapa sawit membutuhkan kalsium ini ya memang ya
banyak, tapi yang di bawah nitrogen, kalsium, fosfor, dan magnesium itu sedikit saja. Karena bahwa pada dasarnya kalsium ini selain meningkatkan pH adalah membentuk dinding sel, kemudian mengurangi penuaan cepat daun atau pengeringan daun yang cepat, kemudian akan mengurangi kerontokan. Nah ini bisa jadi bahwa dengan pemberian dolomit ataupun kapur pertanian pada tanaman kelapa sawit akan mengurangi faktor kerontokan. Pak Pendi, apakah janjangan kelapa sawit atau buah kelapa sawit itu, brondolan kelapa sawit itu sering terjadi kerontokan buah? Ya sering sekali. Ini sering sekali, sehingga memang penggunaan dolomit dengan adanya kalsium oksida, ada kadar kalsiumnya, dan mungkin kalau mau dicoba dengan menggunakan kalsium bagi tanaman yang rontok, bisa jadi karena bahwa kalsium ini adalah mengurangi kerontokan buah. Dan yang paling penting adalah bahwa kalsium ini adalah berpengaruh terhadap meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Sehingga kalau ditanya, Pak Pendi, boleh nggak sih misalnya menggunakan kapur pertanian saja? Maka jawabannya ya boleh saja. Biasanya digunakan di daerah-daerah yang asam. Misalnya seperti ini, logikanya seperti ini. Ini misalnya gambut nih. Ini gambut. Kemudian magnesiumnya itu lagi drop banget ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya mau pakai ZA. Kemudian ini sebagai sumber nitrogennya, magnesiumnya, dan fosfornya. Anda semuanya, Bapak Ibu semuanya menggunakan kiserit, kemudian ada ZA, Zoawel Zero Amoniak, dan TSP atau SP36, di mana untuk gambut itu kiserit yang menambah asam, ZA menambah asam, TSP juga menambah asam. Sehingga kalau mau ditambahkan kalsium atau kaptan ini ya boleh-boleh saja. Tapi kalau secara hitung-hitungan biaya ya tambah besar, karena kita udah mengeluarkan biaya kapur cuma hanya untuk meningkatkan pH-nya saja. Tetapi kalau kita menggunakan dolomit adalah sudah menaikkan pH-nya, walaupun angka kenaikan pH yang disebabkan dolomit jauh relatif lebih kecil dibandingkan dengan kapur pertanian atau kaptan ini sendiri. Sehingga kalau misalnya memang mau menggunakan bahan-bahan yang dia bersifat asam seperti ini, boleh saja nanti dikombinasi, dikapur dulu, baru dilakukan pemberian kiserit, ZA, TSP atau SP36. Karena kiserit ini MgSO4 ada gugut sulfatnya yang asam, Zoawel Zero Amoniak juga ada gugus sulfatnya yang asam, TSP dan SP36 memiliki asam bebas yang akan menurunkan pH tanah. Jadi kalau mau di gambut, mau menggunakan pupuk-pupuk bereaksi asam, nggak ada salahnya mau dikapur dulu untuk tidak sebagai buffer untuk menjaga pH-nya jangan terlalu down. Ini boleh-boleh saja. Namun kondisi yang seperti ini jarang dilakukan oleh perusahaan karena sangat tidak ekonomis. Sehingga kalau misalnya sekali lagi bahwa kapur pertanian biasanya digunakan untuk menaikkan pH tanah pada lahan yang gambut ataupun pasang surut yang relatif asam untuk menaikkan pH secara keseluruhan. Karena apapun yang terjadi di dalam bisnis kelapa sawit, biasanya penanaman kacangan mutlak dilakukan untuk menekan gulma atau menekan biaya pengendalian gulma nantinya. Ini yang sangat penting untuk penanaman kacangan. Lah kacangan untuk di gambut sering mengalami mengalami kendala dengan faktor keterbatasan. Yang pertama adalah air yang tergenang yang membuat kacangan tidak hidup, dan pH yang terlalu rendah. Ketika pH terlalu rendah, maka biasanya diberikan kaptan 1 ton per hektar ditebar merata untuk menaikkan pH. Insya Allah akan jadi kacangannya. Tapi kalau tanaman yang sudah ditanam misalnya atau di lubang tanam, daripada menggunakan kaptan atau kalsit ataupun kalsium karbonat ini, The Brunel menyarankan menggunakan dolomit saja yang digunakan untuk sebagai menaikkan pH plus sebagai sumber unsur hara magnesium yang berfungsi terhadap salah satu penyusun klorofil daun, yang merupakan magnesium ini adalah unsur hara keempat makro atau diperlukan dalam jumlah banyak oleh tanaman kelapa sawit, sehingga tidak membuang-buang biaya saja gitu. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka, dan mendekap kita dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih, salam hangat buat keluarga Anda di rumah. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.